Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-33. Terdapat 4 macam manusia. Yang pertama, mereka yang tidak mempunyai lidah dan hati. Mereka ini adalah 0 orang-orang bertaraf bebas, berotak tumpul, dan berjiwa kerdil, yang tidak mau mengingat Allah, dan tidak memiliki kebaikan. Mereka ini bagaikan molekul yang ringan, kecuali bila mereka itu dikaruniai kasih sayangnya. Hati mereka dibimbing supaya beriman, dan anggota-anggota tubuh mereka digerakkan supaya patuh kepada Allah. Berhati-hatilah, agar jangan sampai kamu termasuk ke dalam golongan mereka. Janganlah kamu melayani mereka, dan jangan pula kamu bergaul dengan mereka. Merekalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan penghuni neraka. Kita memohon kepada Allah, supaya melindungi kita dari pengaruh mereka. Sebaliknya, hendaklah kamu berupaya menjadikan diri kamu sebagai orang yang dilengkapi dengan ilmu ketuhanan, guru yang mengajarkan kebaikan, pembimbing manusia dalam agama Allah, dan pemimpin, serta pengajak manusia kepada jalan Allah. Berhati-hatilah jika kamu hendak mempengaruhi mereka, supaya mereka patuh kepada Allah, dan memberikan peringatan kepada mereka tentang apa-apa yang memusuhi Allah. Jika kamu berjuang di jalan Allah, untuk mengajak mereka menuju Allah, maka kamu akan menjadi seorang pejuang dan pahlawan di jalan Allah, dan kamu akan diberi pahala, seperti yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Ali, "Jika Allah membimbing seseorang, melalui bimbinganmu yang diberikan kepadanya, maka hal itu adalah lebih baik bagimu, daripada apa saja yang disinari oleh matahari." Yang kedua, mereka yang mempunyai lidah, tetapi tidak mempunyai hati. Mereka pandai berbicara, tetapi tidak melakukan apa yang mereka bicarakan. Mereka mengajak manusia untuk menuju Allah, tetapi mereka sendiri lari dari Allah. Mereka membenci maksiat yang dilakukan oleh orang lain, tetapi mereka sendiri bergelimang di dalam maksiat itu. Mereka menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka itu soleh, tetapi sebenarnya mereka sendiri melakukan dosa-dosa besar. Bila mereka sedang menyendiri, maka mereka bersikap seperti harimau yang berpakaian. Inilah orang-orang yang seperti disabdakan oleh Nabi SAW. Orang yang paling ditakuti di kalangan umatku, dan aku pun menakutinya, adalah orang alim yang jahat. Kita berlindung kepada Allah dari orang alim seperti itu. Oleh karena itu, larilah, dan jauhilah orang-orang seperti itu. Jika tidak, maka kamu akan terpengaruh oleh kata-kata manisnya yang muluk itu, dan api dosanya itu akan membakar kamu, serta kekotoran hatinya akan membunuh kamu. Yang ketiga, mereka yang mempunyai hati, tetapi tidak mempunyai lidah, sedangkan dia adalah orang yang beriman. Allah telah menutup mereka dari makhluknya, menggantungkan tabirnya di sekeliling mereka, dan memberikan kesadaran kepada mereka tentang cacat cedera diri mereka. Allah menyinari hati mereka dan menyadarkan mereka akan kejahatan yang timbul akibat bercampur dengan orang banyak, serta kejahatan akibat banyak berbicara. Mereka mengetahui bahwa keselamatan itu terletak dalam diam dan berkholwat atau menyendiri. Nabi SAW pernah bersabda, "Barang siapa diam, maka ia akan mencapai keselamatan." Sabdanya pula, "Sesungguhnya berkhidmat kepada Allah itu terdiri atas 10 macam, 9 diantaranya adalah terletak dalam diam." Oleh karena itu, mereka yang termasuk dalam golongan ini adalah para wali Allah yang secara tersembunyi. Mereka akan diberi perlindungan dan keselamatan. Mereka adalah orang-orang yang bijaksana dan rekan Allah. Mereka akan diberkati dengan keriduannya, dan segala yang baik akan diberikan kepada mereka. Maka, hendaklah kamu berteman dan bergaul dengan orang-orang ini, serta berikanlah pertolongan kepada mereka. Jika kamu berbuat demikian, maka kamu akan dikasihi oleh Allah, kamu akan dipilih olehnya, dan akan dimasukkan ke dalam golongan mereka yang menjadi wali Allah, dan hamba-hambanya yang soleh. Yang keempat, mereka yang diajak ke dunia tidak nyata, dan diberi pakaian kemuliaan. Seperti dalam sabda Nabi SAW, "Barang siapa menuntut ilmu, lalu ia mengamalkan ilmu itu, dan mengajarkannya kepada orang lain, maka ia akan dibawa ke alam gaib, dan dimuliakan." Orang-orang yang termasuk dalam golongan ini mempunyai ilmu-ilmu ketuhanan, dan tanda-tanda Allah.
Hati mereka akan menjadi gedung ilmu Allah yang sangat agung, dan Allah akan memberinya rahasia-rahasia yang tidak diberikan kepada orang lain. Allah telah memilih mereka, dan membawa mereka dekat kepadanya. Allah akan membimbing mereka, dan membawa mereka ke sisinya. Hati mereka akan dibuka, untuk menerima rahasia-rahasia dan ilmu-ilmu yang tinggi ini. Allah akan menjadikan mereka sebagai pelaku perbuatannya, pengajak manusia ke jalan Allah, dan pelarang mereka untuk berbuat dosa dan maksiat. Mereka menjadi orang-orang Allah. Mereka mendapatkan bimbingan yang benar. Mereka dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menuju jalan Allah. Mereka menjadi orang-orang yang benar, dan mengesahkan kebenaran orang lain. Mereka diibaratkan sebagai pantulan sinar para nabi dan rasul Allah. Mereka senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah yang Maha Agung. Orang yang termasuk dalam golongan ini berada dalam peringkat terakhir, atau puncak kemanusiaan, yang tidak ada kedudukan lain di atasnya, kecuali kenabian. Oleh karena itu, berhati-hatilah, agar tidak sampai kamu memusuhi dan menentang orang-orang seperti ini. Dengarkanlah, dan perhatikanlah pembicaraan dan nasihat mereka. Karena, keselamatan itu berada dalam memperhatikan pembicaraan mereka, dan berdampingan dengan mereka. Sebaliknya, kebinasaan dan kerusakan akan datang jika berjauhan dengan mereka, kecuali bagi mereka yang diberi kekuasaan dan pertolongan oleh Allah, untuk menerima hak dan ampunan. Demikianlah, aku telah membagi manusia atas 4 golongan. Sekarang, terserah kepada kamu untuk mengintrospeksi diri kamu sendiri, jika memang kamu berpikir. Dan selamatkanlah diri kamu, jika memang kamu menginginkan keselamatan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam menuju kesenangan dan keridhoannya di dunia ini, dan juga di akhirat kelak.